Amira, aku tahu kamu di sini. Dan ini adalah awal episode ke-111 ketika cinta memanggilmu di hari Sabtu ini. Kalian bisa lihat ya, ternyata sekarang ini Aksa sudah berada di Rahardian Hotel. Kemudian Aksa pun berteriak memanggil-manggil Amira. Tentu saja Amira pun terkaget karena ternyata Aksa sudah berada di Rahardian Hotel ini. Dan tentu saja sekarang ini Amira begitu sangat kebingungan karena ini akan sangat membahayakan Aksa. Akhirnya aku menemukan kamu. Kemudian perlahan-lahan Amira pun muncul menemui Aksa. Di dalam hati Aksa begitu sangat bahagia, akhirnya aku menemukanmu Amira. Kemudian mereka berdua pun berhadapan, terlihat mata Amira yang terbelalak menatap Aksa. Benar-benar gak menyangka, waduh Aksa berada di tempat ini bisa membahayakan Aksa. Apa belum cukup luka yang kamu alami? Kemudian terlihat ya di sini Amira semakin khawatir, takut banget kalau Galang sampai melihat Aksa, nanti Aksa bisa celaka lagi dan lebih parah lagi. Kemudian di waktu yang bersamaan terlihat Bastian dan juga anak buahnya yang sudah sampai Rahardian Hotel. Mereka masuk beramai-ramai dengan membawa senjata lengkap. Tentu saja orang-orang di Rahardian Hotel pun langsung kaget. Angkat tangan kalian dan jangan macam-macam. Kemudian terlihat Bastian yang begitu sangat terheran karena di tempat itu ternyata ada laki-laki selingkuhannya Bella dan bersama dengan Adam. Bastian pun bertanya-tanya sedang apa mereka di sini. Kemudian terlihat ya di sini Adam itu penasaran kok rasanya seperti nggak asing. Di sini Adam itu seperti melihat kalau itu adalah Bastian sang papa. Tetapi nggak mungkin karena suaranya kok beda. Suaranya beda banget. Dan kemudian pada akhirnya Adam pun mengabaikan semuanya itu karena suaranya beda. Kemudian orang-orang itu pun menyuruh Adam dan juga Zaki untuk angkat tangan kemudian balik badan. Mereka semuanya diancam untuk diam, jangan macam-macam. Kalau sampai berani macam-macam akan dikirim ke neraka. Aku lihat kamu. Kemudian adegan kembali kepada Aksa yang sekarang ini berhadapan dengan Amira. Kemudian Aksa pun menceritakan kalau tadi Aksa melihat Amira. Aksa melihat Galang tangannya ada di pinggang Amira. Kemudian Aksa melihat Amira meletakkan kepalanya di dada Galang. Kemudian mereka berdansa dan Aksa hanya bisa melihat dari kejauhan. Aku di sana. Terlihat Amira yang hanya bisa diam mematung, gak bisa berkata-kata apa-apa. Sekarang ini pikiran Amira begitu sangat kalut, khawatir banget kalau sesuatu hal bakal terjadi lagi pada Aksa. Dan benar-benar menyedihkan mendengar obrolan mereka berdua. Terlihat Aksa yang terus berkata-kata, sementara Amira masih bingung mau jawab apa. Kemudian ketika melihat Amira berdansa, Aksa berpikir kalau Aksa sudah kehilangan Amira. Tetapi kemudian Aksa pun teringat akan kenangan mereka berdua, akan janji-janji mereka berdua. Dan mendengar kata-kata Aksa itu, hati Amira begitu sangat tersentuh, sangat sedih sekali. Aku yakin. Kemudian Aksa pun berkata kalau dia sangat yakin Amira melakukan semuanya itu karena terpaksa. Aksa yakin banget kalau Amira nggak mungkin kembali kepada Galang, apalagi Galang sudah menyakiti Amira. Dan Aksa juga sangat-sangat nggak yakin kalau Amira bisa berubah secepat itu. Kenapa kamu pergi? Kemudian sambil menangis Aksa pun bertanya, kenapa kamu pergi meninggalkan aku? Apakah karena uang? Jawab, Amira. Tetapi ternyata Amira terus saja terdiam dan Amira belum bisa menjawab pertanyaan Aksa. Apa karena uang? Dan kelihatan banget ya semuanya begitu sangat berat untuk Aksa. Apakah ini karena uang Amira? Tetapi Amira tetap aja terdiam. Aku akan berusaha bayar. Kemudian Aksa pun bilang kalau semuanya ini karena uang, maka Aksa akan berusaha untuk bayar. Yang penting kamu kembali. Karena yang terpenting bagi Aksa adalah Amira kembali kepadanya, hidup lagi bersama dengan Aksa, merajut lagi mimpi-mimpi mereka menjadi nyata. Kemudian Aksa pun memegang wajah Amira, kemudian dia pun langsung berkata-kata lebih dalam lagi pada Amira tentang impian-impian mereka. Kemudian ternyata Jono datang, Jono pun kemudian merekam apa yang sedang terjadi sekarang ini, adegan Aksa dan juga Amira. Dan dia merekam kemudian menelpon Galang sehingga Galang bisa mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Dan sekarang ini Aksa itu jelek banget ya karena tadi Amira itu menepiskan tangan Aksa yang di wajah Amira. Benar-benar Aksa kaget dengan sikap Amira. Hancuran Galang.
Kemudian Amira pun menarik nafas. Amira berusaha untuk menguatkan diri. Amira harus kuat, gak boleh lemah. Semuanya demi untuk kehancuran Galang. Harus dikembalikan. Dan sekarang ini fokus Amira adalah akan membalas perbuatan Galang. Semua yang direbut oleh Galang harus dikembalikan kepada Aksa, Bastian, dan juga Lian. Kamu gak usah takut. Dan begitulah sekarang ini Amira sedang berusaha menguatkan diri karena dia akan tetap pada visi dan juga misinya. Dari awal aku jujur. Tetapi ada perasaan menyesal di dalam hati karena seharusnya dari awal Amira jujur kepada Aksa, tetapi ya semuanya terlanjur. Amira, kamu gak lupa kan? Kemudian sambil menangis Aksa pun mengingatkan Amira akan impian-impian mereka. Kalau Aksa akan menjadi Papa Dun dan Amira akan menjadi Mama Gen Z. Dengan semua janji yang kita ucapkan. Dan cerita Aksa ini benar-benar menyentuh hati, apalagi tentang nanti kalau lahiran anak kemudian jadi Mama Dun dan Papa Dun. Waduh, pokoknya benar-benar sangat-sangat bikin menangis. Untuk anak-anak kita. Dan Amira sebenarnya udah sangat-sangat tersentuh sekali. Amira hampir menangis, tetapi Amira kembali menguatkan diri. Itu semua gak akan terjadi. Dan akhirnya Amira pun berbicara dan benar-benar jawaban Amira bikin Aksa syok dan kena mental. Kamu salah, Mas. Tentu saja Aksa kaget banget ya dengan kata-kata Amira. Amira berkata kalau janji-janji itu nggak akan mungkin terjadi. Aku gak bisa, Mas. Dan ternyata dengan tegas Amira pun berkata kalau dia nggak bisa memenuhi janji-janji itu untuk bersama dengan Aksa merawat anak mereka. Itu adalah pilihan aku. Kemudian Amira pun berkata kalau ini adalah udah menjadi pilihannya. Ini adalah jalan yang sudah dipilih Amira tanpa ancaman, tanpa tekanan. Hal yang udah aku putuskan. Dan pastinya Aksa nyesek banget ya mendengar kata-kata Amira ini. Aksa masih nggak percaya dengan omongan Amira. Dan kamu tahu kan pintu keluar. Dan sekarang ini sebenarnya di dalam hati Amira itu udah cemas banget. Dia pengen Aksa segera pergi karena Galang keburu datang. Dan benar-benar backsoundnya itu menyedihkan banget. Di sini Amira itu nyuruh Aksa pergi. Sementara itu terlihat Jono yang terus merekam dan memperlihatkan itu kepada Galang. Bukan karena tekanan. Kemudian Amira pun meyakinkan lagi ke Aksa kalau dia berada di sini dan dia melakukan ini itu bukan karena tekanan. Jono ada di sini. Dan begitulah sekarang ini Amira kebingungan banget ya. Tetapi ya begitulah Amira berkata-kata. Pokoknya tetap aja dia sesuai dengan visi dan misinya pura-pura jatuh cinta pada Galang. Karena sekarang ini Jono merekam pembicaraan mereka dan Galang mendengarkan pembicaraan mereka. Dan Galang itu senang banget ya mendengar kata-kata Amira dan mengira kalau Amira memang sudah benar-benar kembali kepadanya dan gak mau lagi balik sama Aksa. Ya pastinya Galang itu udah kepedean, udah kesenengan banget. Sementara itu terlihat Aksa yang terluka, patah hati dan pastinya sedih banget luar biasa. Tega-teganya Amira berkata seperti itu. Tetapi sebenarnya di dalam hati Aksa bisa melihat tatapan Amira yang sebenarnya nggak seperti itu. Tetapi di sini Aksa heran kenapa Amira berkata seperti itu sementara Aksa yakin kalau itu nggak mungkin. Ya begitulah karena terus diawasi Jono akhirnya Amira terus berkata-kata supaya Aksa itu buru-buru pergi, cepat pergi, jangan sampai disakiti lagi oleh Galang.